Bab 31. Hans menyelamatkan Sharon. Pupil Sharon gemetar ketika mendengar ini. Akhirnya kepala pelawan di luar pintu tidak bisa menolak kebaikan Naura, dan pergi duduk di kursi. Sharon memandang Karel tanpa sadar. Karel sedikit mengernyit, menarik masker di wajahnya dan berbisik, "Tenang, jangan bersuara." Dalam beberapa menit, pintu ruang operasi terbuka. Naura masuk, melirik wajah di meja operasi dengan kulit terpotong dan tanpa sadar mengerutkan kening. Itu benar-benar menjijikkan, terutama bau darah di udara. Menutup hidungnya, Naura mendekat, mengeluarkan jarum suntik yang dikemas dari tasnya dan berkata, "Inilah yang diperintahkan kakekku." Beri wanita ini suntikan di perutnya. Alis Karel sedikit mengernyit, tetap berusaha tenang, mengubah suaranya dan bertanya dengan acuh tak acuh, "Apa ini?" "Aku juga tidak tahu. Kakek memintaku untuk memberikannya padamu. Kamu bisa menyuntikkannya." Naura tidak menjelaskan dan menyerahkan jarumnya. Sharon meliriknya dan dia sudah tahu di dalam hatinya bahwa pasti ada obat itu akan membuatnya keguguran. Karel juga melirik jarum, hanya ragu-ragu sejenak, mengambilnya, merobek bungkusnya dan berkata kepada orang di sebelahnya, "Suntikan ke wanita ini." Orang di sebelahnya tertegun sejenak dan melihat ekspresi serius Karel, dia segera mengangguk, mengangkat penutup desinfeksi wanita di tempat tidur, memperlihatkan perutnya dan menyuntikkan suntikan. Naura menatap cairan di tabung jarum secara bertahap menjadi kosong dan kebahagiaan melintas di matanya. Hebat, anak wanita ini akhirnya hilang. Sebenarnya ini bukan pil aborsi yang langsung bekerja, tapi suntikan yang mengandung pil tidur dosis besar pasti akan membuat anak dalam perut wanita ini mati. Naura tersenyum tipis, melirik wajah berdarah Sharon dan berbalik dengan bangga. "HMPH, beraninya kamu mau mengambil pria yang aku sukai, kamu pantas menjadi jelek." Namun, tepat setelah langkah kaki itu berbalik 180 derajat, Naura tiba-tiba berbalik dan menatap balik Sharon lagi. Pupil Karel menegang dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Nona, apakah ada hal lain yang dapat kamu lakukan? Jika tidak ada, tolong jangan ganggu operasi kami." Naura mengabaikannya, hanya menatap lurus ke wajah Sharon, meskipun kelopak mata wajah ini dipotong terbuka, hidung dan dagu juga terbuka dan pipi bengkak karena suntikan yang tidak diketahui. Dengan cara ini, hampir tidak mungkin untuk mengenali wajah. Tapi bukan karena itu, kenapa dia merasa ada yang aneh dengan wajah ini? "Nona," Karel berkata dengan suara yang dalam lagi, "silakan keluar." "Diam," Naura mendengus tidak senang. Sharon, di meja operasi mengenakan gaun biru panjang itu, tudung sterilisasi ditempatkan di bawah bahunya dan rambutnya terbungkus topi plastik. Tidak ada yang salah dengan melihatnya, tetapi itu membuat orang merasa aneh. Dan ketika dia melirik leher Sharon yang terbuka, Naura akhirnya tahu apa yang salah. Melepas tudung desinfektan pada Sharon, Naura menatap betis yang terbuka di bawah roknya. Kulit betis itu kekuningan, tapi yang jelas, kulit Sharon seharusnya sangat putih. "Wanita ini bukan Sharon," Naura berseru dengan marah, dengan cepat membuka pintu ruang operasi dan berteriak, "Pelayan Harto, pelayan Harto." Wanita itu melarikan diri. Pelayan bergegas masuk setelah mendengar suara itu, dengan ekspresi mengantuk di wajahnya yang tertidur, tetapi setelah mendengar Naura berteriak beberapa kali lagi, dia segera bangun. "Nona Chandra, apa yang kamu bicarakan?" Bagaimana mungkin wanita ini bukan Nona Manopo? Aku melihat dia berbaring di meja operasi sendiri. Tapi dia bukan Sharon. Naura menunjuk ke betis wanita itu dan berkata, "Sharon bukan warna kulit ini, wanita ini jelas bukan Sharon." "Pelayan Harto, wanita itu pasti telah melarikan diri. Cepat dan kirim seseorang untuk mengejarnya." Wajah tua kepala pelayan itu berubah muram dan sepasang mata perlahan bergerak naik dari wanita di meja operasi, menatap wajah beberapa ahli bedah plastik. Dia sangat yakin bahwa tidak ada yang pernah keluar dari ruang operasi ini, jadi Sharon tidak bisa melarikan diri, dan mungkin menyamar dengan kelompok dokter ini. Dan benar saja,
dia menangkap wajah yang tidak bisa menyembunyikan kepanikannya bahkan jika dia menurunkan matanya. Nona Manopo, kamu sebenarnya punya cara untuk menyuap para dokter ini, kamu benar-benar luar biasa. Pelayan berkata kemarahan di wajahnya, pupil Sharon tiba-tiba menyusut, dia sangat ketakutan sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa semua ini akan ditemukan dan mata tajam pelayan seperti akan membunuhnya. Ikuti aku dan pindah rumah sakit. Pelayan tidak punya waktu untuk menyelidiki kenapa dokter-dokter ini dibeli dengan begitu mudah. Karena tidak ada banyak waktu, wanita ini harus segera dioperasi sebelum Tuan Muda Wijaya kembali. Pelayan Harto, maafkan aku, sebuah pisau bedah tiba-tiba mengenai bagian belakang leher kepala pelayan. Mata pelayan terbelalak, menoleh dengan tidak percaya dan menghadap wajah Karel dengan masker ditarik ke bawah. Meskipun gaya rambut sengaja diubah dari poni miring ke poni disisir ke belakang, fitur wajah tetap tidak berubah. Ternyata bukan Sharon yang memiliki kemampuan untuk menyuap dokter, tetapi para dokter ini digantikan oleh Karel. Tuan Handoko, pelayan memukuli dadanya dan berhenti, kenapa kamu ingin membantu wanita ini? Jika kamu benar-benar peduli tentang Tuan Muda Wijaya, kamu harus mengusir wanita ini dan jangan membantunya atau kamu akan menyakiti temanmu sendiri. Cukup sudah, Karel paling kesal dengan klise seperti itu. Setelah mengikat pelayan, dia memotong selotip dan menutup mulutnya. Akhirnya tenang, Karel melepas sarung tangannya dan berkata kepada Sharon, ayo, kita lewat pintu belakang dulu, tidak ada dari kalian yang ingin melarikan diri. Naura, yang selama ini diam, tiba-tiba melompat keluar, mengangkat ponselnya dan berteriak keras, aku sudah menelepon kakek, dia akan segera datang untuk mengurus wanita ini. Karel menatap ponsel di tangan Naura dan nada sambungnya sangat keras di bawah handsfree. Tutup telepon, Karel bergegas. Naura berbalik dan berlari ke ujung yang lain dan pada saat ini, telepon terhubung dan dia segera berteriak ke telepon, kakek, cepat ke sini. Karel akan melarikan diri dengan wanita itu, persetan. Karel sangat marah sehingga dia mendorong Naura ke bawah. Kamu wanita, kamu sangat jahat. Kamu pasti terjerat dengan nasib buruk selama 8 kehidupan. Naura terjatuh. Matanya memerah lalu dia mengambil pisau dan gunting di rak bedah dan melemparkannya ke Sharon. Aku tidak jahat dan dia yang jahat. Dia merebut milikku dan asalkan tidak ada dia, Hans pasti akan menyukaiku. Pisau dan gunting tajam, meskipun dilempar-lempar, benar-benar menakutkan, apalagi pisau bedah, yang lebih ringan dari pisau biasa, tetapi beberapa kali lebih tajam dan dapat merobek daging hanya dengan satu pukulan. Pupil Karel menyusut, tetapi pada jarak beberapa meter, tidak mungkin untuk berlari menyelamatkannya, jadi dia hanya bisa berteriak keras, menunduk. Sharon tampak panik, dia mendengar teriakan Karel di telinganya, tetapi dia terlalu takut, beberapa pisau terbang ke arahnya, dia ingin bersembunyi, tetapi tubuhnya tidak bisa bereaksi sama sekali. Dia sangat ketakutan sehingga dia hanya bisa menutup matanya. Dan, bang, ada benda keras yang mengenainya dan menjatuhkannya. Kepalanya ditopang oleh telapak tangan yang besar dan bahkan tubuhnya dikelilingi oleh dua lengan yang kuat. Sharon tercengang dan dia tidak sadar untuk waktu yang lama. Baru setelah tubuhnya diangkat dan kakinya berada di tanah, Sharon mengangkat matanya karena terkejut dan bertemu dengan sepasang pupil hitam yang dingin. Hans, bagaimana dia bisa muncul? Kamu terluka, Karel bergegas, mengambil gunting yang merobek ke meja di bahu Hans, pisau bedah yang tajam dimasukkan ke dalamnya dan darah menyembur keluar dari luka. Mata Sharon melebar, melihat Karel mengeluarkan pisau dan ada banyak darah menyembur, bibirnya memutih ketakutan, astaga kamu terluka, apakah kamu butuh transfusi darah? Hans mengangkat kelopak matanya tanpa ekspresi, aku tidak bisa mati. Ketika dia memalingkan matanya lagi, dia menatap tajam ke arah Naura. Kamu ingin membunuhnya? Naura ketakutan dan suaranya bergetar. Hans, aku cuma mau hentikan wanita ini supaya tidak melarikan diri. Aku tidak tahu kalau itu akan menyakitimu. Kenapa kamu menyelamatkannya padahal dia merayu pria lain di pernikahan? Wanita tidak tahu malu.
kamu belum lihat wajah aslinya. Bagaimana dengan wajah aslimu? Mata Hans dingin, dia mendorong Karel menjauh, yang sedang mendisinfeksi dia, memegang pisau bedah yang telah dimasukkan ke bahu belakangnya dan berjalan menuju Naura selangkah demi selangkah. Naura sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat. Hans, kamu, apa yang akan kamu lakukan? Menurutmu kenapa aku harus menikahimu? Hans memandang Naura seolah-olah menatap wanita gila. Jika bukan karena kakek, kamu akan mati pada hari kamu memberiku obat. Apakah kamu pikir kenapa aku masih biarkan kamu hidup sampai sekarang? Naura menatap pisau bedah di sebelah lehernya dengan ngeri dan hampir menangis ketakutan. Hans, aku sangat mencintaimu, kenapa kamu tidak bisa melihatnya? Kalau begitu aku sangat membencimu, kenapa kamu tidak bisa melihatnya? Ekspresi Hans dingin dan berkata lebih kejam, Naura, aku ingatkan kamu untuk terakhir kalinya, kalau kamu berani menggangguku lagi, kamu tidak akan bisa melihat matahari besok. Hans, kakek Ferdi akhirnya datang dan ketika dia melihat adegan ini, dia sangat cemberut. Kenapa kamu memegang pisau ke arah Naura? Lepaskan. Kakek, Naura sangat gembira dan menangis. Huhu kakek, kamu akhirnya di sini. Hans ingin menyakitiku karena wanita itu. Kamu harus bantu aku. Tidak masuk akal. Kakek Ferdi sangat marah dan dia mengetuk tongkatnya 3 kali di lantai. Hans, kamu sudah gila. Lepaskan Naura, dengarkan aku. Hans menarik pisau bedah dengan dingin dan Naura segera bergegas ke depan kakek dan menangis. Kakek, aku takut banget, aku kira aku akan mati. Hans tidak bisa melihat mana yang baik dan salah. Bab 32, Rekaman Video CCTV. Hei, kamu tidak tahu malu? Karel tidak tahan dan memotong tangisan Naura, mengangkat tangannya dan menunjuk noda darah di bahu Hans dan berkata, kakek wanita yang kamu inginkan jadi calon cucu menantumu. Dia melemparkan pisau ke arah Sharon dan kalau Hans tidak datang tepat waktu, sekarang Sharon sudah jadi mayat. Kakek Ferdi mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata itu dan menunduk. Memang, dia melihat beberapa pisau bedah dan gunting bedah yang berserakan. Wajah Naura panik dan dia segera meraihnya. Kakek, semuanya tidak seperti yang kamu lihat. Barusan begitu aku masuk aku menemukan bahwa Sharon tidak berbaring di ranjang operasi. Aku memanggil pelayan untuk menangkapnya. Tetapi aku tidak menyangka Tuan Handoko membantunya dan mengarahkan pisau ke arah pelayan. Aku takut mereka akan melarikan diri, jadi aku hanya mengambil sesuatu dan melemparkannya. Aku tidak tahu pada saat itu bahwa aku sedang mengambil pisau bedah. Kakek, kamu harus percaya padaku. Ketika Naura menyangkal, pelayan juga menganggukkan kepala dan membuat kakek berpihak pada Naura lagi. Jadi semua salah wanita ini. Dan kalian semua membantunya, atau kalian juga mau bunuh aku? Hans berdiri tanpa ekspresi, dia tahu kakeknya akan membela Naura, dia meraih tangan Sharon dan berjalan menuju pintu. Apakah aku akan membiarkanmu mengambil wanita ini? Kakek Ferdi berteriak dengan wajah marah, jika kamu berani mengambil wanita ini hari ini, kamu benar-benar tidak boleh memanggilku kakek lagi. Tuan Muda Wijaya, seseorang datang. Seorang pengawal tiba-tiba melangkah maju dan di belakangnya, ada seorang pria muda. Sharon memandang pria itu dan terkejut. Pria muda itu tersenyum pada Sharon dan kemudian memanggil, "Halo, Tuan Wijaya." Kakek Ferdi mengerutkan kening, siapa kamu? Pria itu menggaruk kepalanya dan berkata, itu dia, aku baru saja di pernikahan Nona Misa, aku salah satu pekerja yang mengatur panggung. Ketika pernikahan selesai dan kami bertugas membongkar panggung, beberapa pengawai Tuan Muda Wijaya datang ke hotel untuk bertanya kepada pengantin pria untuk mengajukan pertanyaan. Aku kebetulan mendengar bahwa pengantin pria memfitnah Nona Manopo karena merayunya. Nona Manopo dan aku tidak kenal satu sama lain. Aku tidak sengaja memindahkan tiang lampu dan mengaitkan pakaian Nona Manopo. Aku bilang aku akan membayar. Tetapi Nona Manopo bersikeras bahwa aku tidak perlu membayar dan aku merasa Nona Manopo bukan wanita seperti itu. Terus emangnya kenapa? Naura membentak, dia sudah merayu pengantin pria dan pengantin wanita melihatnya.
Aku juga melihatnya merayu pengantin pria dengan mataku sendiri, mana mungkin itu palsu? Pria itu tidak ragu-ragu mengeluarkan ponselnya dari sakunya, mengklik video, menyerahkannya kepada Tuan Wijaya dan berkata, "Tuan Wijaya, aku tidak mencoba membantu siapapun, aku hanya memberi tahu kebenaran." Selama pesta pernikahan, juru kamera yang bertanggung jawab atas kursi kedua sedang terburu-buru dan meminta aku untuk membantu kamera turun. Kebetulan Nona Manopo dan wanita lain bergegas masuk dan keduanya melakukan beberapa percakapan karena mereka berdiri di samping, sehingga suara itu direkam dan kamu dapat mendengarkannya. Video itu jelas diambil kembali di depan layar kamera. Gambar itu adalah panggung pernikahan, musik latar Were khas Gone, dicampur dengan dua suara wanita yang berdebat. "Gita, jangan naik, kenapa tidak naik? Aku ingin mengekspos wajah asli dari bajingan itu." "Gita, lihat orang tuanya, mungkin Brian itu bajingan, tapi orang tuanya tidak." Jika kita naik untuk mengungkapkan wajah aslinya sekarang, itu bukan hanya orang tua Brian, tetapi juga orang tua sepupumu. Kamu mau lihat mereka kecewa karena hal ini dan akan jadi bahan tertawaan semua orang. Perkataannya ini mengungkapkan kebaikan dan rasa hormat seorang wanita kepada orang yang lebih tua. Kakek Ferdi memandang Sharon, alisnya berkerut, tatapannya berubah dan sedang berpikir dalam-dalam. Naura panik dan berkata, "Ini, bukti macam apa ini? Mungkin saja ini direkayasa." Hans tersenyum sinis ketika mendengarnya. Naura menggertakkan giginya, mengambil lengan kakek Ferdi lagi dan berkata dengan lemah, "Kakek, bahkan jika rekaman ini benar, itu tidak membuktikan bahwa rubah betina ini tidak merayu pengantin pria." "Karim," Hans memanggil dengan dingin. Pengawalnya mengangguk, segera mengeluarkan tablet dan berkata, "Tetua Wijaya, ini video rekaman CCTV hotel dan kamu bisa melihatnya." Kamera CCTV ada di sudut koridor dan terlihat pintu ruangan terbuka. Misa mendorong Sharon dan Naura ada di samping, tiba-tiba mengulurkan kaki untuk membuat Sharon terjatuh. Tapi untungnya Sharon segera berlutut, tapi setelah itu Misa menendang punggungnya. Siapa yang dibuli? Semuanya terlihat jelas. Naura panik, dia tidak pernah menyangka bahwa akan ada bukti ketika dia ingin menyakiti Sharon. "Kakek, tidak. Aku hanya secara tidak sengaja merentangkan kakiku saat itu. Siapa yang tahu bahwa dia akan mundur dan jatuh?" Sekarang giliran Karel yang mencemooh. "Naura, apakah kamu benar-benar berpikir kami idiot? Kamu hanya ingin membunuh anak Sharon. Jangan pikir kami tidak tahu, aku tidak gitu kok." "Kamu yakin tidak?" Karel berjalan ke tempat tidur operasi, mengambil jarum suntik dan berkata, "Kakek, tadi Naura memberiku jarum suntik ini untuk Sharon. Aku yakin obat ini untuk rahimnya dan bahkan dia bilang ini perintahmu." Naura melihat jarum suntik di tangan Karel, sangat ketakutan dan dia juga jelas merasakan tatapan dingin, tidak ada lagi tatapan penuh kasih sayang. "Tidak kakek," Naura langsung menoleh dan berkata dengan mata berkaca-kaca, "Kakek, aku tidak tahu tentang jarum suntik ini, pasti Karel sengaja fitnah aku." "Oh, fitnah." Karel dengan malas mengeluarkan tas kemasan dari tempat sampah. "Kalau begitu, haruskah Nona Chandra pergi ke kantor polisi untuk memeriksa apakah ada sidik jarimu di tas kemasan tabung jarum ini?" Wajah Naura menjadi pucat, tatapan kakek Ferdi berubah muram dan kekecewaan terlihat di wajahnya. Meskipun dia sudah tua, dia kejam ketika dia masih muda. Tetapi tidak peduli seberapa kejam dia akan mau melakukan hal jahat seperti itu. "Kakek," Naura panik dan menangis. "Kakek, maafkan aku hanya tidak sabar. Aku tidak mau anak itu terus ada dan menyebabkan masalah." "Naura." Kakek Ferdi menepuk punggung tangan Naura dan bergumam, "Kakekmu meninggal lebih dulu dan dia pernah menyelamatkanku. Dia minta aku jaga keluargamu dengan baik. Jadi selama ini kakek mempermalukan kamu lebih baik dari Hans. Apa yang kamu inginkan, kakek lakukan dan sepertinya aku salah."